Baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik teman-teman, kita ketemu lagi hari ini di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Hari ini kita mungkin agak sedikit ini ya, topiknya kita akan lebih ke arah yang sifatnya general aja. Jadi mungkin saya mau agak riding the wave sedikit ke beberapa topik yang kemarin sempat hangat juga di kalangan teman-teman di media ya, terutama pekerja seni dan juga pekerja ilmiah kayak gitu. Jadi ada beberapa musisi yang kemudian saling berbicara satu sama lain mengenai penggunaan hak atas karyanya. Nah, hari ini kita mau mencoba mengulik sedikit, tapi bukan dari segi penggunaan hak atas karyanya, tapi lebih kepada bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang diterimakan kepada mereka yang memiliki karya tersebut jika digunakan oleh pihak lain gitu, atau dalam bahasa umumnya kita sebut sebagai royalti. Nah, hari ini kita akan ngomongin aspek pajak di royalti, karena kemarin ada sedikit perubahan juga di Per 1 tahun 2023 ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Agus lagi setelah Lebaran. Gimana Pak Agus, sehat? Alhamdulillah, Mas Alfi sehat walafiat. Iya, rame-rame kemarin ada beberapa musisi kan Pak saling ini karena lagunya dipakai di tempat lain gitu. Nah, ini jadi salah satu topik yang menarik ya, karena royalti kan belakangan ini juga lagi sering diangkat sama teman-teman direktorat. Sering ada beberapa pelatihan yang membahas mengenai itu juga. Jadi saya mungkin berangkatnya dari ini sih Pak Agus. Saya kan senang baca buku. Gitu. Dan beberapa juga kita baca buku, kadang baca buku fiksi, kadang buku-buku lokal juga kan banyak yang bagus. Dulu di 2017 seingat saya, itu sempat salah satu penulis kita, penulis top juga, penulis bagus juga, Terelie itu menyuarakan keluh kesahnya Pak Agus. Ya. Karena 23-15% pada saat itu. Oh ya. Ya, jadi dapatnya pada akhirnya komisinya yang dia terimakan itu sedikit gitu, besarannya kecil. Kenapa? Karena ketika karyanya sudah dilempar, kemudian sudah dijual oleh penerbit, kemudian masih dipotong PPh lagi, kayak gitu. Akhirnya dia menyuarakan gitu, kok potongannya gede sekali pada saat itu. Dan kalau nggak salah direspon sama Bu Sri Mulyani waktu itu. Jadi menyayangkan, wah jangan sampai nih kayaknya Terelie berhenti nulis lagi atau berhenti publish karyanya di media gitu, karena beliau juga sepertinya hobi membaca gitu kan Pak Agus. Ini jadi salah satu hal yang menarik juga, karena kemarin sampai ada perubahan juga di Per 1 ya, PJ 2023 itu yang di dalamnya itu sebetulnya menyatakan bahwa untuk pajak royalti itu kan tetap 15%, kecuali ada pengecualian di situ nanti orang pribadi ada yang mereka akhirnya turun ya Pak, jadi 6%. Sebelum kita ke sana sebenarnya kita kembalikan lagi tuh, royalti itu konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya pikir cukup menarik ya, karena sedikit ada perubahan. Saya katakan sedikit ya, tentang aspek pajak atas royalti ya. Dan saya sepakat tadi Mas Alfi ya, berangkat dari protes tadi ya. Akhirnya sekarang baru direspon ya. Ada respon. Ada respon. Ini ya, perubahan nyatanya. Betul, royalti. Ini sebetulnya penghasilan yang diterima oleh mereka yang punya hak kekayaan intelektual, hak yang ada nilai jualnya, hak yang ada nilai ekonomisnya, hak cipta, hak merek, hak paten. Ketika ini dimanfaatkan oleh orang lain, maka harus ada imbalan. Imbalan inilah yang disebut royalti, royalti. Dan ini tentunya menjadi objek pajak. Karena termasuk kriteria ya penghasilan yang menjadi objek pajak menurut Undang-Undang PPh ya. Cuman pengenaan pajaknya Mas Alfi dulu harus dipotong oleh pihak yang memberi royalti. Jadi yang kena pajak adalah mereka yang menerima royalti, yang punya hak. Ya, dipotong pajaknya diatur dalam PPh pasal 23, besarnya 15%. Ketika itu dipukul rata semua 15%. Nah, ini mungkin yang dirasa berat ya,
Karena ujung-ujungnya nanti ketika akhir tahun lapor SPT, nah mereka yang penghasilannya mungkin hanya dari satu sumber saja, terus ada tambahan penghasilan royalti yang 15% pajaknya, bisa jadi di akhir tahun akan potensinya lebih bayar. Inilah yang mungkin dikeluhkan kok gede banget. Dan royalti itu biasanya kalau penulis pemula, seperti saya pernah menulis ya Mas Alfi ya. Itu kecil yang terima karena buku kita belum begitu terkenal begitu ya. Sehingga ketika dipotong 15% ya memang sangat terasa ya. Ya bahkan di levelnya Terilia yang bukunya seluas itu dan bahkan sudah sampai ke media perfilman juga pasti kerasa sih Pak kayaknya kalau potongan segitu. Semakin gede 15 juga gede juga. Ya pasti akan tapi kerasa. Efeknya pasti akan di akhir tahun bisa lebih bayar. Ya, kalau tidak ditunjang dengan penghasilan dari sumber-sumber yang lain itu. Jadi kalau pada prinsipnya sebenarnya royalti itu kan luas ya Pak. Untuk yang di Indonesia sendiri konsepnya kan sebenarnya sama ya. Jadi pokoknya kita menerima pembayaran dalam bentuk apapun tadi sebagai imbalan gitu loh. Ketika karya kita tadi digunakan. Kalau kita ngacunya ke modelnya OECD yang Organization of Economic Cooperation and Development itu, dia kan disebut di situ semuanya ya. Jadi kayak sebagai imbalan atas penggunaan, hak untuk menggunakan semacam hak cipta kesusastraan, karya seni, karya ilmiah bahkan. Kemudian film-film, produk-produk sinematografi, paten, merek, dagang. Berarti kan nggak hanya orang pribadi di situ ya yang bisa menerima. Model bahkan rencana sampai ke formula, resep rahasia dan yang lain itu juga bisa sebagai royalti sebagai royalti ketika dimanfaatkan oleh pihak lain dan ada imbalan. Sehingga kesimpulannya Mas Alfi, sebetulnya siapa sih yang bisa menerima royalti, yang berhak atas royalti? Ya kalau kita mengacu ke wajib pajak itu pasti ada dua, orang pribadi atau badan. Badan sangat mungkin dia menerima royalti ketika dia punya hak paten, hak merek, dimanfaatkan orang lain. Dia minta imbalan itu royalti. Dan apalagi orang pribadi, itunya banyak mungkin orang pribadi ya. Tadi ada seniman dan lain-lain itu. Jadi yang menerima itu bisa orang pribadi, bisa badan. Cuman kita harus pahami juga Mas Alfi nanti kaitannya dengan per yang baru ini yang ada pengecualian pengenaan tarif pajaknya. Kalau badan tetap royalti 15%. Ya, 15%. Tapi kalau orang pribadi ini harus kita pilah dulu. Orang pribadi itu ada yang orang pribadi usahawan. Dia punya bisnis, punya usaha, ya. Dia mungkin ya orang pribadi ini yang tergolong tenaga ahli ya. Artis dan lain-lain ya. Penyanyi dan lain-lain, penulis dan lain-lain. Tentunya mereka akan brand BWP dan perhitungan pajaknya ada dua kemungkinan Mas Alfi ya. Mereka ini pakai norma atau pakai pembukuan. Ya, kalau orang pribadi yang usahawan, ya, dia lari ke pembukuan. Pembukuan atau pakai ini 0,5% dari omset ya. Ya, ini. Jadi orang pribadi yang non usahawan yang menerima royalti ini harus kita pisah jadi dua. Apakah mereka nanti perhitungan pajak akhir tahunnya menggunakan norma atau pembukuan? Ya. Kalau pembukuan bagaimana? Nanti kaitannya dengan royalti yang dia terima tetap 15%. Ya. DPR 23. Ya, 23. Dan sifatnya tidak penal berarti bisa dikreditkan nanti di akhir tahun. Tapi kelompok yang satunya orang pribadi yang ketika menghitung pajaknya di akhir tahun nanti menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, lah inilah yang mendapat fasilitas ini. Royalti yang dia terima nanti tidak langsung bruto kali 15%, tapi brutonya ini harus untuk mencari brutonya yang menjadi dasar pengenaan pajaknya 15%, itu harus dikalikan dulu dengan 40%. Ya, DPP-nya kali 40%. DPP-nya 40%. Sehingga ketemunya menjadi 6% dari bruto ya? Ya, betul. Ya, 6% dari bruto. Nah, ini yang diatur dalam Per Dirjen Pajak nomor 1 tahun 2023 ya. Nah, ini
saya katakan tadi yang perubahan sedikit ya di sini ini sebetulnya sih intinya perubahan ini adalah royalti yang diterimakan kepada orang pribadi yang menghitung PPh-nya di akhir tahun nanti menggunakan norma, maka royalti yang dia terima nanti harus dipotong sebesar 6% tadi. Cuman tentunya kalau kita baca di PER ini ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh si penerima royalti. Ya, dia harus menyampaikan bahwa dia menggunakan norma penghitungan di SPT akhir tahunnya kepada si pihak yang akan memotong royalti. Dan pihak yang memotong harus memberikan bukti potong. Dan sifatnya 6% ini pun tidak final. Tetap bisa dikreditkan. Ya, artinya nanti di akhir tahun boleh dikreditkan, mengurangi pajak terutangnya si pihak yang menerima royalti. Ya, ini sebetulnya perubahannya Mas Alfi ya nggak begitu ribet rumit ya, cuman kita harus bisa mengelompokkan tadi ya royalti yang diterima. Jadi ini berlaku pada royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang menghitung PPh akhir tahunnya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Siapa dia? Ya mereka yang tergabung dalam itu, tenaga ahli, termasuk artis dan lain sebagainya ya, penceramah dan lain-lain. Kita bisa lihat listnya juga sih Pak di ya, bisa lihat. Ya, betul. Listnya ada di sana, nanti bisa dilihat di PER yang mengatur teknis tentang ini, Mas Alfi. Ya. Sambil diminum dulu, Pak. Hari ini dapat sponsor saya. Ini kopinya dari salah satu siswa kita nih, siswa PKL SMK. Karena dia punya roastery usahanya di Bondowoso sama keluarganya gitu. Maksudnya ini ya, saya minum ini ya? Ya. Oh, makanya kopi beda. Beda, Pak. Iya. Tadi saya komentar, ini kok lain dengan kopi biasanya. Kiriman dari teman-teman SMKN 1 Bondowoso. Luar biasa, sekarang SMK bisa punya juga ya? Ya. Punya usaha juga ya, anak SMK sudah mulai. BMW-nya udah kencang sekarang, Pak. Gitu ya. Jadi mereka bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berusaha. Wirausaha. Ya kebetulan kita dapat kiriman. Termasuk ini kemarin dapat dari teman-teman SMK Negeri 1 Malang untuk tumblernya. Luar biasa. Ini juga karyanya anak-anak SMK juga ya? Ya. Jadi kemarin setelah selesai PKL, buat kenang-kenangan ini ya. Kasih kenang-kenangan tumbler nih karena ketahuan sering ngopi, Pak. Iya. Kita termasuk penggemar kopi. Makanya itu. Kontennya makanya ngopinya sambil ngobrol, baca ya, pijak ya. Oke, sekarang kita lanjut ya Pak. Mungkin lebih enak kalau kita mungkin sedikit membahas juga jadinya, karena kaitannya kan akhirnya tadi kita memisahkan siapa si penerima royalti. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan. Orang pribadi pun kita klasifikasikan mereka yang menjalankan usaha. Gitu ya, atau yang mereka pajaknya itu penghitungan pajaknya atas norma. Ya. Gitu. Nah, si mereka yang menggunakan norma ini yang seperti apa? Karena kan kaitannya kalau di PER nomor 1 ya, tahun 2023 kemarin itu kita kan wajib ini bagi mereka yang menggunakan norma tadi dari 15 tadi akan jadi 6% untuk pengenaan pajaknya atas royaltinya itu hanya kalau mereka melampirkan dan melaporkan bahwa kami ini NPPN gitu. Kita menggunakan norma penghitungan penghasilan netonya tadi dan diberikan kepada pihak yang akan memotong. Harus kita laporkan kepada pihak yang memotong. Itu pun kita kan melaporkan sendiri tuh jadinya kan. Jadi kita nggak hanya sekedar ngitung 6%, nanti kita melaporkan sendiri gitu. Jadi masuk di DJP online-nya sendiri, kita ngatur siapa kita ini sendiri gitu, kita masukkan sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih ini ya Pak, bisa lebih dikasih gambaran kali ya yang pakai norma itu siapa. Jadi mereka nanti waktu ngisi KSWP-nya tadi, si konfirmasi status wajib pajaknya, saya NPPN apa bukan itu tahu. Ya, oke, mungkin ini sekaligus kita simpulkan begitu Mas Alfi ya. Penerima royalti, yang pertama badan. Kalau badan tidak berlaku lah ketentuan ini yang 6% ini, tetap dia PPh 23 sebesar 15%. Nggak perlu kita bahas karena aturan lama ya. Sudah. Yang kedua adalah orang pribadi. Orang pribadi dalam negeri menurut saya ya. Ini harus kita pisahkan. Siapa yang nantinya akan mendapatkan fasilitas hanya 6% ini?
Yang pertama adalah orang pribadi yang ketika menghitung penghasilan, menghitung pajak penghasilannya di akhir tahun melalui SPT, itu dia tunduk pada norma penghitungan penghasilan neto. Ya, siapa kelompok ini? Tadi saya sebutkan, ya, mereka adalah umumnya tenaga ahli, termasuk penulis, artis, dan lain sebagainya. Terus orang pribadi yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang pribadi yang usahawan. Ya, usahawan. Kalau orang pribadi ini usahawan, maka ketika dia menerima royalti tidak berlaku tarif 6%, tetap 15% PPh 23. Yang ketiga orang pribadi yang dia tidak tunduk pada norma dan tidak tunduk pada pembukuan. Ya, ini bagaimana? Setengah. Tetap Jadi 23. PPh 23. Ya. Jadi kesimpulannya apa? PPh 23 royalti yang 6% ini hanya berlaku untuk orang pribadi yang menghitung penghasilan, yang menghitung pajak penghasilannya di akhir tahun nanti menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ya. Tentunya ada persyaratannya untuk menggunakan ini, ya. Orang pribadi, ya, tenaga ahli boleh menggunakan, memilih norma ini ketika omsetnya, peredaran brutonya belum melebihi 4,8 miliar atau sampai dengan 4,8 miliar. Kalau sudah lebih dari ini, maka dia tidak boleh tunduk pada norma, wajib pembukuan. Kalau sudah pembukuan terima royalti bagaimana? Tidak lagi 6%, tapi akan kembali ke 15%. Cukup jelas mungkin, ya, Mas Albi, ya? Lebih ke ini ya, pada dasarnya memang kita harus memahami dulu sih posisi kita gitu ya, yang menerima penghasilan ini sebagai apa gitu. Apakah kita ini usahawan atau kita NPPN gitu, dan nanti kita otomatis ketika kita mendapatkan bagian juga dari royalti tersebut, apakah kita tadi menggunakan 15% di 23-nya atau menggunakan tarif yang turun jadi 6%, kita 6%. Harus melihat apakah kita orang pribadi dengan yang status termasuk, NPPN apa bukan. Kalau memang termasuk NPPN, jangan lupa kita wajib harus melampirkan ya, atau memberikan pemberitahuan tuh ke teman-teman DJP pakai fitur KSBP namanya. Jadi fitur konfirmasi status wajib pajak di DJP online. Jadi nanti langsung masuk aja di DJP online, terus tinggal set di profil kita. Nanti di situ ada pemberitahuan penggunaan NPPN, kita tandain aja di situ. Jadi teman-teman bisa langsung statusnya berubah jadi NPPN. Nah, bagi mereka yang menerima royalti, otomatis nanti di sistem juga akan langsung disesuaikan. Sebetulnya simpel, dan juga sebetulnya ya kita tinggal melihat aja tadi kembali ke omsetnya juga 4,8 belum, kemudian status kita apa, ya intinya tetap ada respon dan diberikan keringanan pada akhirnya dari 15% menjadi 6% bagi teman-teman tertentu atau orang tertentu, wajib pajak tertentu, seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas juga. Kalau teman-teman tertarik dengan teknis, boleh komen aja di bawah. Nanti akan kita bantu untuk jawab, entah lewat video di YouTube juga atau kita sampaikan di Instagram. Makanya jangan lupa untuk pantengin terus semua sosial media kita, baik Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga YouTube dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia, karena kita akan berganti-ganti untuk mengupload konten dan juga informasi seputar akuntansi, perpajakan, dan juga pendidikan vokasi di semua sosial media kita. Terima kasih Pak Agus. Nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lain, karena masih banyak simpanan topik yang mau kita bahas juga. Kita bahas seperti biasa, singkat, ringan aja, dan juga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di luar sana. Jadi pantengin terus kita, dan jangan lupa untuk terus ikut pijak ngopi sambil ngobrol pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.